Selamat datang sahabat Bawaslu di podcast yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Surakarta. Kali ini kita akan banyak berbincang dengan salah satu komisioner Bawaslu Kota Surakarta yang membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Telah hadir di depan saya. Selamat datang Mas Setio. Siap Mas Alia. Gimana akhir-akhir ini di keadaan non-tahapan seperti ini? Kesibukan harian apakah masih sama ketika saat pemilu kemarin atau ada perbedaan Mas Rio? Ya, kalau dari sisi waktu kesibukan tentunya ini jauh lebih longgar gitu ya. Yeah. Jadi tetap ada beberapa program yang kita lakukan, terutama di masa non-tahapan ini. Masa non-tahapan ini terkait dengan edukasi dan segala macam sosialisasi dan mungkin itu sih. Oke. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan ya, kalau kita amati pada pilkada yang lalu, pemilu kada atau pemilihan kepala daerah yang lalu, kebetulan Kota Surakarta tidak ada yang mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Intinya seperti itu, ya? Iya. Oke. Berarti pertanyaan saya, apakah ini salah satu wujud pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta, ataukah memang geopolitik Solo tidak mendukung untuk potensi ada PHP di MK, Mas Ria? Oh, kalau sengketa hasil memang kemarin ya bisa dibilang alhamdulillah gitu ya, artinya upaya yang juga kita lakukan secara terus-menerus, sosialisasi dan edukasi kepada para peserta dan juga masyarakat tentunya kita membuahkan hasil lah. Artinya ukurannya bahwa kalau berbicara sengketa atau kemudian penanganan pelanggaran dan lainnya itu kan memang ada dua hal gitu ya. Betul. Misalnya yang pertama ada perspektif yang mengatakan ya tidak adanya sengketa itu kalau dari perspektif yang negatif bisa dibilang wah ini Bawaslu tidak bekerja apa-apa atau perspektif yang lain ya, kalau kita lihat bahwa ya tidak adanya sengketa itu justru bagian dari keberhasilan dari upaya sosialisasi dan edukasi yang terus-menerus kita lakukan selama ini. Oke. Nah, kalau gitu kita kulik dari regulasi aja ya. Tugas dan fungsi Divisi Bawaslu. Mas Ida mungkin bisa menjabarkan supaya nanti kita runtut ke sana. Ya, ini kalau konteksnya itu adalah penyelesaian sengketa gitu ya. Betul. Kita tentunya membagi dua rezim gitu. Ada rezim pemilu dan juga rezim pemilihan. Pemilu dan pemilihan. Ya. Pemilihan itu atau sebutan lain untuk pemilihan kepala daerah gitu ya. Untuk pemilu kita mengacu di regulasinya itu di Undang-Undang 7 tahun 2017 gitu ya. Dan kemudian untuk penyelesaian atau tata cara penyelesaian sengketanya itu diatur di Bawaslu nomor 9 tahun 2022. Nomor 9 tahun 2022. Ya, itu kalau pemilu gitu ya. Tapi kalau pemilihan atau pilkada itu kita mengacunya di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan juga Perbawaslunya kita diatur di Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Secara substansi mungkin sama gitu ya. Cuma di dalam regulasi itu memang ada beberapa perbedaan, terutama di istilah-istilah untuk penanganan sengketa. Betul. Misalnya kalau kita di pemilu itu kita mengenal yang namanya mediasi dan adjudikasi. Mediasi dan adjudikasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa gitu ya. Kemudian kalau di pemilihan atau pilkada di Perbawaslu itu kita mengenal yang namanya istilah musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Tapi secara substansi sama. Secara substansi sama. Ya. Soal waktu pelaporan dan sebagainya? Ya, itu juga diatur secara jelas dan juga saya kira di Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 gitu ya. Jadi kalau kita berbicara konteksnya penyelesaian sengketa, ya, itu ada dua. Ada dua ya. Jadi yang pertama itu ada kita mengenal yang namanya istilah
penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan gitu ya dengan penyelenggara. Jadi itu diakibatkan misalnya dari adanya keputusan KPU, produk hukum KPU, ya, produk hukum KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, gitu ya, yang itu dianggap merugikan peserta atau mungkin paslon tersebut, gitu ya. Nah, selain antara peserta dengan penyelenggara, kita juga mengenal yang namanya istilahnya PSAP, penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Antar peserta. Itu diakibatkan misalnya. Berarti bisa saling lapor? Bisa saja. Ketika ada salah satu peserta yang kemudian merasa dirugikan dari tindakan dari peserta yang lain, bisa dilaporkan ke Bawaslu, kemudian kita selesaikan melalui musyawarah itu. Kalau seperti itu paling banyak itu soal APK ya mungkin ya? Ya. Dipindah punyanya partai paslon A, ditutupi paslon B, dan seterusnya terjadi seperti itu? Ya, jadi meskipun secara normatifnya kemarin itu kalau di Kota Surakarta itu memang nihil gitu ya. Memang nihil. Cuma kalau kita melihat di lapangannya sebenarnya ada beberapa yang kemudian itu dapat diselesaikan oleh jajaran kita di Panwas Kecamatan. Jajaran ad hoc. Iya, betul. Karena kita mengenal yang namanya musyawarah acara cepat. Nah, itu seperti apa itu diatur sama di Bawaslu tersebut. Jadi Bawaslu Kabupaten Kota itu ada memberikan mandat kepada Panwas Kecamatan. Ada mandat khusus untuk Panwas Kecamatan. Termasuk upaya pencegahan juga. Iya, betul. Tapi itu konteksnya lebih kepada PSAP ya. Tapi kalau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara tetap menjadi kewenangan penuhnya di tingkat kota dan provinsi. Menarik. Memang tensi ketika pemilu itu paling terasa itu masa kampanye otomatis. Dan ini secara PIC penyelenggara pemilu di Bawaslu otomatis diambil alih atau di PIC-nya otomatis di divisi hukum sengketa. Jadi kalau berbicara terkait dengan potensi potensi sengketa itu saya kira tidak hanya di masa kampanye. Kita mengenal yang namanya pemutakhiran data pemilih. Nah, itu juga sangat potensi untuk kemudian dilakukan gugatan keberatan. Cuma kalau di pemutakhiran data pemilih, jadi biasanya nanti korelasinya terhadap sengketa hasil di MK. Pasti pemohon gitu ya atau peserta pemilu pasti akan banyak mengkaitkan dengan persoalan di data pemilih gitu ya. Makanya di pemutakhiran data pemilih itu kan selalu kita lakukan perbaikan atau dimutakhiran secara terus-menerus begitu ya. Nah, tidak hanya di pemutakhiran data pemilih. Potensi sengketa lainnya juga muncul misalnya di pencalonan. Ya. Kalau di pencalonan misalkan ada salah satu paslon misalkan yang ingin mendaftarkan, tapi kemudian dia karena kurangnya dokumen atau ada yang lainnya pemahaman terhadap regulasi yang masih belum utuh, akhirnya terlambat mengumpulkan misalnya, akhirnya berkonsekuensi didiskualifikasi oleh KPU misalnya. Seperti itu juga berpotensi terjadi sengketa proses di sana. Tapi kebetulan di Solo nggak terjadi. Ya, alhamdulillah tidak terjadi. Apakah itu turut campur tangan KPU dalam mengedukasi, ataukah Bawaslu mengedukasi, atau memang sinergitas antara dua lembaga ini, Mas? Ya, saya kira kalau berbicara suksesnya pemilihan, baik pemilu maupun pemilihan, memang ya semua penyelenggara itu kan sangat berkepentingan gitu ya. Semua penyelenggara itu siapa ya kalau kita mengacu di regulasi gitu ya. Kita tentunya kalau berbicara di wilayah teknis terkait dengan penyelenggaraan pemilu misalnya atau pemilihan itu ada di KPU, kemudian untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tersebut benar-benar transparan dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka kemudian Bawaslu hadir di sana gitu. Nah, tidak hanya itu misalnya potensi-potensi terkait dengan pelanggaran
etik itu kan juga sangat mungkin dan Etik. rentan terjadi. Berarti Dan menyangkut itu, ada yang namanya DKPP kan gitu. betul. Jadi semuanya sangat saling bersinergi. Iya, saling menjaga ya, dramatis ya. Betul. Kalau kita menyimak di laman YouTube Mahkamah Konstitusi ya, Mas, pada saat perselisihan hasil pemilu kemarin, ketika Bawaslu sebagai pihak terkait pasti tidak lepas dengan kata-kata kami telah mengirimkan surat himbauan. Kita telah melakukan pencegahan berupaya secara administratif dan non administrasi, termasuk membuka desk konsultasi seperti itu. Betul. Ini apakah termasuk bagian dari amanat undang-undang? Apa cuma ya daripada nggak ngapa-ngapain apa gimana, Mas? Iya, tentu dalam konteks pengawasan itu kan kita mengacunya tetap ke regulasi. Gitu ya. Regulasi, oke. Dan di regulasi itu kita diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan, Iya. selain juga penindakan kan. Di setiap tahapan? Di setiap tahapan. Nggak harus ada momentum tertentu? Ya tidak, setiap Tidak, tahapan setiap kita tahapan. wajib untuk memastikan bahwa tahapan tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme dan Iya. regulasi. Iya. Itu kan pasti harusnya ada upaya mitigasi yang perlu dilakukan. Oke, upaya mitigasi. Nah, apa saja upaya pencegahan atau mitigasi yang kita Iya. lakukan? Misalnya dalam konteks pencalonan misalnya seperti itu atau kampanye gitu ya. Pasti sebelum masuk ke sana kita akan mengirimkan surat himbauan gitu. Oke. Surat himbauan kepada KPU gitu Iya. ya. Termasuk kepada partai politik atau peserta pemilihan gitu Iya. ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. Kalau di konteks pencalonan misalnya kita meminta KPU harus adil dan juga transparan dalam menerima setiap pendaftaran bakal calon kan seperti itu. Nah, bagi setiap partai politik tentunya kita juga mengimbau agar mereka mematuhi aturan yang berlaku. Jangan sampai karena adanya kurang pahamnya mereka dalam memaknai sebuah regulasi akhirnya justru mereka akan mendapatkan konsekuensi yang justru merugikan mereka sendiri. Okay. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya ketika himbauan itu tidak diindahkan, misalnya sebetulnya dalam konteks pengawasan kepada penyelenggara pemilu gitu ya. Bawaslu juga diberikan amanat oleh regulasi bahwa kita diberikan saran perbaikan. Saran perbaikan. Iya. Jadi itu sebagai tindak lanjut dari surat himbauan yang sebelumnya kita berikan kepada KPU gitu ya. Jadi ketika ada hal yang dirasa sudah mulai melenceng gitu ya dari konteks regulasi atau mekanisme tata cara dan segala macamnya, maka kita berkewenangan untuk dan berkewajiban gitu ya untuk memberikan saran perbaikan. Berarti secara otomatis langkahnya berlapis ya? Iya, betul. Berlapis. Betul. Dan kalau kita lihat di sosial media Bawaslu sendiri, ini juga nggak bisa menutup kemungkinan kita juga harus mempelajari yang namanya indeks kerawanan pemilu. Iya, betul. Apalagi Solo cukup seksi. Jadi upaya mitigasi atau pencegahan itu coba terus kita maksimalkan. Tidak hanya dari sisi administratif dari sisi SUHIM maupun Sarper atau saran perbaikan gitu ya. Dalam konteks langsung ditarik konkret di Dinamika Kota Solo aja, Mas? Iya, jadi misalnya di media sosial, kita juga selalu masifkan upaya sosialisasi tersebut gitu ya. Bagaimana kemudian konten-konten yang coba kita hadirkan melalui media sosial itu juga memberikan penyadaran gitu ya kepada masyarakat atau publik begitu ya dalam memahami regulasi atau ketentuan dalam kerangka pemilihan suksesnya pemilihan tersebut gitu. Kalau ditarik sendiri, Mas, tadi meskipun paling nggak bayangan Kota Solo pilkadanya seperti apa mungkin udah dicoba dikupas oleh Mas Setio. Hambatan dan tantangan khusus Kota Solo apa, Mas? Secara umum aja. Ya tentu ya setiap momentum itu kan momentum demokrasi itu pemilihan itu kan pasti mempunyai tantangan tersendiri dan pasti di setiap tahapan itu selalu ada peluang yang coba dimanfaatkan gitu ya. Jadi memang kebanyakan potensi pelanggaran itu bukan karena ini tapi karena
mereka berusaha menyiasati regulasi atau aturan biar tidak ditindak oleh Bawaslu misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan untuk kemudian ya kita harus proaktif begitu ya, melihat setiap celah tersebut sehingga kita harapannya bisa menghadirkan keadilan pemilu tersebut melalui kerja-kerja Bawaslu. Artinya Bawaslu kalau disimak dari konteksnya Mas Setio tadi, ada penyelesaian sengketa, ada penanganan pelanggaran. Ya, betul. Bisa berjalan dua-duanya kah atau opsional atau seperti apa, Mas? Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan sengketa proses, tadi sudah saya sampaikan bahwa itu menjadi kewenangan penuh Bawaslu. Gitu. Nah, bagaimana terhadap di luar pelanggaran tersebut, pelanggaran administratif atau misalnya pidana seperti itu. Tentu ini pendekatan atau penyelesaiannya kan ini juga berbeda, mekanisme yang kita lakukan kan berbeda. Makanya di sana ada Kakumdu, ada penanganan pelanggaran, divisi penanganan pelanggaran khusus, gitu ya. Bagaimana kemudian menyikapi setiap aduan dari masyarakat maupun peserta tersebut. Berarti masyarakat bila mana terjadi potensi ke arah ke sana bisa masuk ke kanal penyelesaian sengketa dengan syarat ketentuan mengikuti atau memilih diselesaikan melalui jalur pelanggaran yang di situ ada Gakumdu gitu ya. Tergantung, saya kira tergantung konteksnya. Tergantung konteks. Contoh kasusnya kemarin itu ada pengalaman cukup menarik begitu ya. Ini Solo kan? Di Solo. Oke. Jadi gini, kemarin itu ada salah satu partai pendukung gitu ya. Partai pendukung salah satu paslon gitu ya. Yang dia melaporkan ke Bawaslu karena merasa logo partainya ini keren. Diklaim oleh lawannya. Gitu ya. Kemudian? Nah, sebenarnya ini bisa saja diselesaikan di divisi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang sudah saya sampaikan tadi. Cuma persoalannya partai tersebut yang bersangkutan itu tidak ingin diselesaikan secara penyelesaian sengketa secara administratif saja. Tapi dia ingin memberikan efek jerah melalui pidananya. Melalui pidana. Dengan keberatannya itu atau tuntutannya itu adalah dianggap membuat kegaduhan gitu ya. Sehingga banyak konstituen mereka gitu ya yang merasa ini gimana ini terkecoh gitu ya. Nah, dia berusaha untuk memidanakan itu. Jadi tuntutannya itu lebih kepada membuat kegaduhan dan adu domba orang seperti itu. Nah, kalau itu ranahnya sudah pidana seperti itu, tentunya penyelesaiannya dari Bawaslu adalah ya penanganan pelanggaran, divisi penanganan pelanggaran gitu ya. Di sana nanti Koordif penanganan pelanggaran akan melakukan kajian gitu ya, dan kemudian kalau memang itu dianggap memenuhi syarat gitu ya, kemudian akan disampaikan pembahasan itu di Gakumdu. Yang berisi dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, sepertinya kalau kasus itu kemarin tidak berlanjut karena tidak memenuhi syarat material gitu ya. Jadi sudah masuk laporannya, kemudian dari kajian awal gitu ya, dari pemeriksaan awal itu ada beberapa hal yang dianggap kurang gitu ya, terus kemudian diminta untuk melakukan perbaikan yang bersangkutan tidak memenuhi itu sehingga gugur. Gitu. Oke. Mas Setio, tadi kita udah flashback ya, bahkan seperti apa tugas fungsi. Terus kemudian termasuk dinamika kota Surakarta seperti apa. Nah, di masa ada orang yang mengistilahkan kalau nggak ada pemilu ini diistilahkan dengan masa non tahapan. Iya, betul. Divisi penyelesaian sengketa, hukum penyelesaian sengketa, secara konkret ada program? Ya. Jadi selama masa non tahapan ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi ada beberapa program yang saat ini kita canangkan gitu ya, terkait dengan
edukasi kepada masyarakat. Konkretnya seperti apa terkait dengan program edukasi itu, jadi beberapa waktu yang lalu kita mencoba menjajaki kerjasama dengan Universitas Batik Surakarta, UNBA, gitu ya. Dan dalam waktu dekat nanti juga kita akan menjajaki kerjasama dengan Universitas Slamet Riyadi Surakarta atau UNSRI, gitu ya. Dalam konteks program edukasi dalam tajuk Awasin Mengajar. Gitu ya. Meskipun kita kena efisiensi, tapi nggak masalah ya? Ya, itu konsekuensi. Semuanya akan kita lakukan meskipun dengan keterbatasan yang ada. Tapi tetap optimal. Ya, kita tetap optimis dan berusaha untuk tetap Bawaslu ini secara kelembagaan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Kenapa yang disasar masyarakat di kalangan akademik? Ya, kalau bayangan kita bahwa masyarakat akademik ini kan mereka itu biasanya menjadi sosok orang terpelajar yang biasanya dijadikan rujukan oleh masyarakat sekitarnya. Meskipun satu ketika itu juga tidak menutup kemungkinan kita ke lapisan yang lain. Tentu gitu ya. Jadi harapannya ketika masyarakat yang terpelajar ini sudah paham dan tercerahkan dengan regulasi yang sedemikian kompleksnya, gitu ya, mereka juga harapannya bisa menularkan informasi tersebut kepada lingkungan terkecilnya lah minimal. Makanya kan seperti itu. Gitu ya. Berarti besok kita pakai baju semacam dosen pengajar gitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti paling enggak ini merupakan salah satu bentuk pengabdian ya? Iya, betul. Kita sudah tidak berbicara lagi soal angka, karena bagaimanapun semua lembaga merasakan dampak dari efisiensi ini. Betul. Dan ini merupakan tidak bisa kita lepaskan dalam rangka ikhtiar untuk membangun negeri ini melalui salah satunya di lapisan sivitas akademik. Betul. Dan kalau berbicara dengan sivitas akademik gitu ya, kita tidak hanya menjalankan program searah saja gitu ya. Artinya kita memberikan edukasi saja tidak, tapi kita juga sangat terbuka terhadap segala masukan dari perguruan tinggi misalnya. Makanya kemarin ada beberapa perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU dengan kita, termasuk penelitian mahasiswanya. Penelitian riset. Iya, risetnya untuk tugas akhir. Kinerja Bawaslu seperti apa. Termasuk anak magang juga. Yes, betul sekali. Baik, berarti sudah lengkap ya. Artinya memang ketika kita melihat divisi hukum penyelesaian sengketa adat seperti ini, otomatis derap langkah secara umum Bawaslu Kota Surakarta, tingkat kota, berarti sudah bisa dikatakan ya cukup membumi. Tinggal kita berdinamika dengan waktu dan kesempatan tersebut. Oke. Baik, Mas Setio, terima kasih banyak atas informasi dan pencerahannya. Sahabat Bawaslu, mungkin ini sekedar sekelumit podcast kami, karena besok mendatang kita akan mencoba untuk secara kontinu mengadakan dialog seperti ini untuk menambah hasanah wawasan pengetahuan kita, literasi kita terhadap kepemiluan secara umum dan dinamika kepemiluan di tingkat Kota Surakarta. Akhir kata, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Mas Setio. Siap, Mas Ali. Terima kasih. Siap.